البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di Kitabul Jami'. Ini akhir dari buku Bulughul Maram ini. Katakan Al-Jami' tak lewat kita sebutkan karena belum mengumpulkan beberapa bab di dalam kitab ini. Telah lewat tentang adab, demikian juga zuhud dan waraq, kemudian al-bir wasilah. Sudah selesai. Terakhir disebutkan untuk seorang yang tidak meniru orang-orang kafir. Demikian juga bahwa Bani Adam itu adalah orang-orang yang bersalah. Kemudian untuk dia bertobat. Kemudian berikutnya bab ar-rahabi min masawi'il akhlaq. Ar-rahab ini tarhib, menakut-nakuti. Berarti maksudnya di sini adalah peringatan untuk menjauhi masawi dari jelek al-akhlaq yang jelek. Jadi berhati-hati atau menjauhi dari akhlak-akhlak yang jelek. Juga beliau nanti akan menyebutkan juga anjuran untuk seseorang berakhlak yang bagus. Ya, ini kebalikannya. At-targhib fi makarimil akhlaq, anjuran untuk berakhlak yang mulia. Yang pertama beliau sebutkan ini tentang akhlak yang jelek, yaitu hasad. Hadis nomor 1477. Ada Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ya, ini hadis yang terkenal tapi ini dhaif. Cukup kita ya hadis yang lain, demikian juga Al-Qur'an yang menyebutkan jeleknya hasad. Ada pun hadis Abu Hurairah di sini ada rawi namanya Ibrahim bin Abi Usaid. Dia adalah lain, lemah. Kakeknya juga majhul, tidak diketahui. Syalbani mudhaifkan. Sebutkan kalau Syalbani mudhaifkan itu berarti sudah dhaif. Karena beliau termasuk ulama yang paling banyak mengumpulkan jalan. Sebagian mengatakan beliau ya ini mutasahil, mudah-mudah, tapi maka ini kurang tepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati kalian dari hasad. Bainal hasad ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatawa. Sebagaimana api memakan atau kayu bakar. Kalau kita perhatikan kayu bakar itu kalau kena api habis, demikian. Demikian juga bahwa hasad itu bisa memakan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan. Tapi hadis ini dhaif. Akhrajahu Abu Dawud, riwayatkan dari Imam Abu Dawud. Kemudian hadis berikutnya nomor 1478, ini penguatnya tapi dhaif juga. Walibni Majah. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah min hadis Anas, dari hadis Anas mereka radhiyallahu anhu misalnya. Ini lemah sekali. Ya, maka seperti ini tidak bisa menguatkan. Jadi suatu yang rawi yang itu matruk atau kadzab itu tidak menambah hadis itu menjadi kuat, tidak. Adanya dia dengan tidak adanya itu sama. Di situ ada Isa bin Abi Isa Al-Hannad matruk, ya tertolak. Cukup bagi kita ya hadis dalam riwayat Imam Muslim di Abu Hurairah radhiyallahu juga dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin juga Bulughul Maram. Hadis ini Arba'in Nawawi. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kalian hasad, saling hasad, jangan saling benci. Dan demikian juga sifat orang-orang ya Yahudi. Ya, demikian juga orang-orang Nasrani juga. Seperti orang Yahudi, wadda katsirun minal kitab la yurdunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Suka kebanyakan dari orang ahli kitab kalau kalian itu murtad setelah iman kalian. Ya. Sebagai bentuk apa? Hasad. Sebagai bentuk hasad dari diri mereka. Ini sebenarnya juga. Waddu la takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a. Mereka ingin untuk kalian kafir sebagaimana mereka itu kafir, sehingga kalian sama.
Ini sifat-sifat yang jelek. Dan disebutkan terjadi perselisihan mana hasad. Dia mengatakan hasad itu adalah apa? Saya ditulis tamani zawal nikmah anil ghair. Berangan-angan untuk nikmat saudara itu hilang. Walaupun tidak disyaratkan nikmat itu kepada dia, tidak. Yang penting saudaranya itu nikmatnya hilang, sudah itu aja. Ya. Saya mengatakan karahatu nikmah ghair. Seperti Ibnu Taimiyah menyebutkan mana itu. Tidak suka nikmat orang lain, sekedar tidak suka. Ya, jadi ini lebih mendalam. Ini lebih mendalam itu seseorang tidak suka saudaranya punya nikmat. Itu hasad. Kalau yang biasa kita dengarkan berangan-angan nikmat saudaranya hilang kan itu. Ya, sebagian menambahkan berangan-angan nikmat saudaranya hilang kemudian kepada dia. Itu hasad lebih jelek lagi itu. Tapi sekedar seorang tidak suka nikmat saudaranya itu hasad. Nasallallahu alaihi. Ya demikian. Adapun si itu ada namanya ghibthah, ya, paham? Itu juga sebagian mengistilah dengan hasad, sebagaimana Nabi menyebutkan la hasada illa fi isnain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Seorang diberikan Al-Qur'an kemudian dia membaca siang dan malam dan mengatakan ilmu. Kemudian seorang diberikan harta kemudian dia bersedekah. Al-halakatihi, benar-benar banyak dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini namanya ghibthah. Maka ini boleh. Ya, jadi adapun ghibthah ini tadi tamani nikmah, dan nikmah ghair. Berangan-angan nikmat sebagaimana nikmat saudara. Dia ingin juga seperti saudaranya, mempunyai harta sehingga bisa bersedekah. Itu termasuk mendapat pahala dia. Maka ini tidak mengapa. Ya demikian. Bahkan itu seperti ini dianjurkan. Kadang orang bagaimana untuk kemudian menyingkirkan itu? Ya ingat bahwa itu semua kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian juga untuk saling memberikan hadiah di antara bentuk untuk menghindari hasad. Ya, sebagian mengatakan dengan menyibukkan urusan dia, ya, sibuk dengan urusan dia sendiri, sehingga tidak memikirkan orang lain. Karena seperti ini kadang sampai sakit orang itu hasad itu sampai dia sakit akhirnya. Ya, orang yang bisa beli ini dia tambah sedih, bisa beli ini tambah sedih lagi, ya sakit dia akhirnya. Lalu bagaimana? Ya, meyakini itu semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyibukkan dengan urusan dia sendiri. Kemudian berikutnya hadis nomor 1479. Ya, ini akhlak yang jelek tadi pertama hasad. Kemudian berikutnya yaitu apa? Pemarah. Wa anhu, ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini hadis Bukhari dan Muslim. Kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa sadid bil surah." Tidaklah orang yang kuat itu syadid, yang kuat itu bil surah, ya ini bergulat, orang yang menang ketika gulat. Bukan namanya orang yang kuat itu yang itu menang ketika gulat, ketika berkelahi menang, bukan itu. Ini nama syadid, tetapi orang yang kokoh, orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu, yang mampu memiliki dirinya, yang ini bisa menahan diri indal ghadab, ketika marah. Hadis muttafaqun alaih. Dan di situ juga ada hadis Bukhari dan Muslim juga, ya hadis bukan Imam Bukhari. Ada di Arba'in Nawawiyah. Ketika ada seorang berkata kepada Nabi, "Ausini, berikan aku wasiat." Nabi mengatakan la taghdab 3 kali, jangan kamu marah. Dan marah ini sebenarnya tidak secara mutlak untuk kemudian dilarang. Bahkan berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau marah. Kapan itu? Ketika perintah Allah dilanggar. Ketika kemaksiatan dilakukan. Ya, bisa ditulis bahwa ini marah ini tidak mutlak. Ada marah yang bagus. Kapan itu? Ketika ya fi amrin dini, ketika perkara agama. Ya, karena perkara agama seorang boleh marah. Nabi SAW ketika melihat ludah di masjid beliau marah. Demikian juga ketika beliau melihat ada gambar di rumahnya beliau marah. Ya demikian. Demikian juga ketika Mu'adz bin Jabal mengimami terlalu lama beliau marah. Dan demikian. Afattan anta ya Mu'adz, maka engkau membuat fitnah wahai Mu'adz, padahal sholat tapi lama, sehingga ada di situ sahabat yang pergi dari jamaah, pergi dia. Bahkan sebenarnya menuduh dia munafik. Saya akhirnya lapor pada Nabi yang dimarahi Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan marah tidak secara mutlak, itu dilarang. Tapi kalau perkara agama boleh marah. Kalau santai-santai malah aneh ini. Ya perkara agama dia enggak marah, maka ini dipertanyakan keimanan dia. Kemudian juga disebutkan, ya jangan marah di sini hadis la taghdab. Di situ ada beberapa makna.
La taqdud, jangan kamu marah, ini jangan kamu melampiaskan. Ya, melampiaskan kemarahanmu. La yaqfud ghadabahu. Ya, jangan melampiaskan kemarahannya. Itu, jangan marah, ini jangan kamu lampiaskan kemarahanmu. Mukul orang itu atau bahkan membunuh dan sebagainya. Ya demikian. Mana yang kedua adalah apa? Yastanibu asbab al-ghadab, menjauhi sebab-sebab marah. Ini jangan kamu marah, ini jauhilah sebab-sebab marah. Ya. Seperti apa? Memaafkan, suka memaafkan. Demikian juga ya, untuk kemudian berakhlak yang mulia, demikian. Jadi ada dua makna. Jangan kamu marah, maknanya bisa jangan kamu melampiaskan kemarahanmu. Yang kedua adalah jauhilah sebab-sebab marah. Berakhlak dengan akhlak yang bagus. Demikian. Berikutnya hadis nomor 1480. Ini berikutnya tentang akhlak yang jelek berikutnya yaitu dolim. Dolim itu adalah buat usai fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebenarnya mengatakan dolim sendiri yaitu menyakiti orang lain. Dan paling besar dolim itu adalah apa? Syirik. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu kedoliman yang paling besar. Disebutkan di surat Luqman. Hadis nomor 1480, wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Dzulm, kedzaliman, tadi sudah sebutkan definisinya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menyakiti orang dan sebagainya. Adalah dzulumat, kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Di sebuah Muslim, ketika orang membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika itu melewati sirat, demikian juga nanti di padang mahsyar dan sebagainya, karena kedzaliman dia itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Demikian juga hadis berikutnya, hadis nomor 1481, wa Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma, hati-hatilah kalian. Ini ittaqu di sini dari at-taqwa sendiri itu adalah wiqayah, benteng. Ya, benteng antara kamu dengan kemaksiatan tersebut. Bentengi dirimu dari kemaksiatan ini. Hati-hatilah dari perbuatan kedzaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kedzaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat. Sudah ada hadis, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhahu la yuflithu. Allah itu kadang membiarkan orang zalim, biar ya dikasih istidraj, mendolimi, merampok. Ya, kadang-kadang saya menyebutkan juga pajak dan sebagainya. Jamalik dibiarkan ya, sampai ketika Allah menghendaki untuk menghukumnya tidak akan lepas. Lam yuflithu, tidak lepas. Kalau sudah orang itu zalim menyakiti orang, ya, mempermainkan harta orang lain, merampok, ya, korupsi dan sebagainya, kalau kemudian dia ya nanti datang waktunya tidak akan lepas kedzaliman. Maka di sini untuk kita berhati-hati, karena kedzaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat. Wattaqu syuhha, hati-hatilah juga dari asyuh. Di situ ada syuh, ada bakhil, hampir mirip. Ya, yaitu bakhil ya kikir. Ada lagi ya asyuhha, yaitu pelit, hampir mirip. Sebagian membedakan. Adapun asyuh yang disebutkan di sini yaitu apa? Imsaku ma fil yad, menahan apa yang di tangan. Tidak bersedekah, menahan harta. Wal hirsu ala ma fi yadil ghair, dan bersemangat apa yang ada di tangan saudaranya. Nah, itu di tangan orang lain. Ini semangat mengejar-ngejar harta, ya, tapi tidak mau mengeluarkan. Nah, itu. Berbeda dengan bukhl atau bakhil, yaitu apa? Imsak ma fil yad, sekedar tidak mau mengeluarkan apa yang di tangan, oel gitu. Sulit melepaskan harta yang dia miliki. Bersedekah itu sulit sekali. Yang wajib-wajib memang dia lakukan, tapi yang apa, yang sunnah-sunnah itu dia lepas. Kalau dia wajib nggak mau juga, maka dia berdosa. Ya demikian. Maka di sini hati-hati ya kalian dari pelit, kikir yang berlebihan, kikir yang sangat. Fainau ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya kekikiran itu menghancurkan orang sebelum kalian. Akhrajahu Muslim. Keluarkan Imam Muslim. Maka seorang di sini untuk apa? Berhati-hati dari sifat pikir. Ya, dari sini